Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi pada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang... Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Sekarang saya akan membahas tentang jet tempur Rafale. Indonesia tidak akan mampu membiayai akuisisi 36 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation tahun ini apabila mengacu pada penetapan sumber pembiayaan PSP yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada akhir April 2021 dari daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRPPLN senilai 9,3 miliar dolar Amerika Rp 133 triliun. Sri Mulyani hanya menyetujui 31 kegiatan yang akan mendapatkan fasilitas pendanaan, baik dari Lembaga Pembiayaan Kredit Ekspor (LPKE) maupun kreditor swasta asing (KSA) senilai 5,8 miliar dolar Amerika Rp 83 triliun dari usulan 87 kegiatan. Program Interim Multi-Role Combat Aircraft dan dukungannya mendapatkan alokasi pembiayaan senilai $1 dan 10 sen miliar Rp 15,75 triliun dalam PSP, suatu nilai yang tidak akan cukup untuk 36 unit Rafale. Isu pembiayaan Rafale adalah bagian dari ambisi Kementerian Pertahanan, Kemenhan, di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI, Purn, Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo untuk melakukan percepatan pembangunan kekuatan melalui pengadaan senjata, apalagi setelah mengusulkan rancangan peraturan Presiden tentang Rencana Strategis Pertahanan 2021 sampai 2045. Rancangan Perpres itu ambisius karena meskipun merupakan pembangunan kekuatan pertahanan hingga 2045, namun terdapat pemikiran untuk mengkonsolidasikan akuisisi alutsista dalam satu tahapan rencana strategis Renstrat saja, yaitu 2020 sampai 2024. Pemikiran demikian beberapa waktu silam melahirkan kontroversi tentang biaya yang dibutuhkan, khususnya dalam bentuk pinjaman luar negeri (PLN). Berdasarkan daftar pinjaman luar negeri DRPLN 2020 sampai 2024 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, nilai kebutuhan pembelian senjata bagi Kemenhan sangat besar yang tidak dapat disebutkan di sini. Namun, terdapat proses penyaringan dari DRPLN menjadi DRPPLN, begitu pula DRPPLN menuju PSP. Semua itu tergantung pada kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai utang luar negeri, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini di mana berbagai sektor memperebutkan sumber daya finansial yang terbatas. Pengadaan major weapon system dari luar negeri sepenuhnya dibiayai oleh PLN, sebab rupiah murni tidak akan sanggup membiayainya. Penentuan LPKE maupun KSA yang akan membiayai pembelian senjata diputuskan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan berbagai pertimbangan teknis terkait kontroversi kebutuhan pembiayaan pengadaan alutsista dalam rancangan Perpres tentang Rencana Strategis Pertahanan 2021 sampai 2045 maupun DRPLN. Hal yang tidak banyak disorot adalah lenders yang menawarkan jasanya kepada Indonesia.
Terdapat dua hal yang patut dicermati tentang lenders yang diharapkan membiayai belanja alutsista oleh Kemenhan. Pertama, profil lenders. Setidaknya terdapat 6 lenders utama yang menawarkan jasa pembiayaan akuisisi senjata kepada Indonesia hingga 2024. Saat ini lenders baik LPKM maupun KSA lebih beragam ditinjau dari aspek geografis karena hadirnya lenders asal Timur Tengah dan Asia Timur yang mematahkan dominasi lenders Eropa yang sebelumnya selalu membiayai pengadaan major weapon system. Lenders dari kedua kawasan itu menawarkan diri untuk membiayai pembelian kompleks weapon system bagi Indonesia dan bukan sistem senjata yang teknologinya tidak kompleks. Dalam pengadaan senjata 20 tahun terakhir, tidak semua lenders asal Eropa memberikan pendanaan untuk akuisisi kompleks weapon system. Kehadiran lenders dari Timur Tengah dan Asia Timur terkait pula dengan kepentingan ekonomi dan politik dari kedua negara asal lenders untuk memperkuat pengaruh di Indonesia. Penting pula dicatat peran Kemenhan dalam menghadirkan lender asal Timur Tengah di mana lender tersebut siap mendanai pengadaan alutsista dari Eropa. Kedua, kemampuan pembiayaan lenders. Setiap lender menawarkan besaran pembiayaan yang berbeda kepada Indonesia untuk pengadaan senjata. Apakah 6 lenders utama mempunyai kemampuan membiayai DRPLN? Jawaban yang paling mungkin adalah mereka tidak memiliki kemampuan pembiayaan untuk DRPLN, namun masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi DRPLN yang mendapatkan PSP dari Kementerian Keuangan. Kebanyakan lenders hanya menawarkan jasa pembiayaan pada angka 1 digit dalam denominasi miliar dolar dan hanya sedikit lender yang sanggup membiayai pada angka 2 digit dalam denominasi yang sama. Berdasarkan data yang tersedia, ke-6 lenders utama mampu menyiapkan pembiayaan belanja senjata bagi Kementerian Pertahanan secara total antara 30 miliar dolar Amerika hingga 35 miliar dolar Amerika. Namun nilai demikian baru potensi. Sebab, penentu akhir besaran PLN yang disetujui untuk pembiayaan pertahanan adalah Kemenkeu. Selain itu, di antara lenders yang menawarkan jasa pembiayaan tidak membatasi diri pada sektor pertahanan, tetapi pada sektor pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh adalah UKEF yang tawaran pembiayaannya besar, namun berpotensi dipakai pula oleh instansi pada sektor keamanan. Terkait kontroversi usulan pembiayaan akuisisi senjata dalam rancangan Perpres, realitas menunjukkan bahwa tidak ada lender atau gabungan lenders yang mampu membiayai kebutuhan pembelian senjata di atas 35 miliar dolar Amerika hingga tahun fiskal 2024. Apalagi untuk membiayai konsolidasi akuisisi alutsista dalam satu tahapan renstra saja, yaitu 2020 sampai 2024, yang menurut kalkulasi kasar berkisar antara 200 miliar dolar Amerika hingga 300 miliar dolar Amerika. Meskipun hingga tahun anggaran 2024 Kementerian Pertahanan diharapkan masih akan menerima DRPLN dan PSP, belum dapat dipastikan berapa pembiayaan lenders yang akan mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu. Indonesia dapat tercatat sebagai operator Rafale apabila pada tahun fiskal 2022 program akuisisi pesawat tempur itu tercatat dalam DRPLN dan mendapatkan